Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Dahulu, pantai ini dikenal dengan pusat makanan laut dan ikan bakar di malam hari, karena para penjual dan pedagang hanya beroperasi pada malam hari, serta disebut-sebut sebagai warung terpanjang di dunia, karena warung-warung tenda berjejer di sepanjang pantai yang panjangnya kurang lebih 1 kilometer. Salah satu penganan khas Makassar yang diajak di warung-warung tenda itu adalah pisang epek. Pisang mentah yang dibakar kemudian dibuat pipi dan dicampur dengan air gula merah, paling enak dimakan saat masih hangat. Sepanjang jalan penghibur terlihat para pedagang pisang epek sudah mulai mengatur-ngatur kursi, meja, maupun tenda. Sore ini terlihat Mita dan Aji baru saja tiba. Sesaat mereka memesan 2 porsi pisang keju coklat dan juga 2 botol air mineral, kemudian mengobrol santai sembari menunggu pesanan mereka tiba. "Gimana kerjaan tadi?" tanya Mita yang duduk di samping Aji. "Ya gitu, hehe." Aji sepertinya enggan untuk membicarakan tentang kerjaannya. "Jadi besok lusa kamu udah berangkat ya?" tanya Mita memastikan. "Ya." Aji menarik nafasnya yang terasa berat sambil menjawab pertanyaan Mita. Akhirnya pesanan mereka tiba. "Makasih ya Daeng," kata Mita menoleh sesaat lalu menerima 2 piring pisang epek tersebut. "Makan dulu Gi," ujar Mita karena terlihat Aji sore ini sedang banyak pikiran. "Iya." Aji lalu mengambil pisang epek miliknya, lalu memotong sepenggal lalu menyendok ke mulutnya. "Kamu kenapa kok kelihatan stres gitu?" tanya Mita, namun Aji hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan wanita itu. Mita meraih tangan Aji lalu menggenggamnya, memberikan semangat buat Aji. Mita yakin Aji pasti bisa kok. Aji menoleh lalu menatap wajah senduh wanita itu. "Makasih ya," ujar Aji. Semakin dekat waktu keberangkatan Aji ke Manado, makin banyak yang ia pikirkan. Bukan hanya masalah perempuan, namun banyak hal selain itu. Mulai dari apakah ia bisa menjalani hidupnya di Manado, sampai memikirkan keluarganya yang akan ia tinggalkan nantinya. "Kan ini bagian dari impian kamu, jadi nggak usah pikirkan hal aneh-aneh dulu. Fokuskan persiapan kamu aja ke Manado." Kembali Mita memberikan semangat sambil menggenggam erat jemari pria itu. "Makasih ya, Mit." "Iya sayang, Mita akan selalu dukung Aji kok dan akan selalu berdoa agar Aji selalu sehat di sana dan gak macam-macam ama," ujar Mita yang saat ini sudah keseringan memanggil sayang ke Aji. "Oh iya, gimana kabar Dea?" Tiba-tiba Aji memikirkan gadis kecil itu. "Alhamdulillah baik," dia nanyain ayahnya terus tuh, jawab Mita. "Kangen ma Dea?" "Iya sayang, makanya ayah itu harus kerja baik-baik di sana, nyari duit yang banyak biar bisa nikahin mamahnya Dea terus boyong deh ke sana," kata Mita mencoba bercanda. "Kamu tuh kok udah manggil ayah?" tanya Aji mengerutkan keningnya sambil tetap tersenyum menatap wajah wanita itu. "Emangnya nggak boleh?" tanya Mita cemberut. "Boleh-boleh aja." Saat mereka masih mengobrol santai sambil sesekali saling bercanda satu sama lainnya, tiba-tiba seorang pengamen menghampiri mereka.
Genjreng-genjreng, pengamen itu membunyikan gitarnya tanda bahwa ia ingin menyanyikan sebuah lagu. "Enggak mas, udah tadi," ujar Mita tiba-tiba menolak pengamen itu. "Satu lagu aja mbak, nggak apa-apa ya." "Ya." Genjreng-genjreng, kembali pengamen itu membunyikan gitarnya. "Udah mas, nggak ada duit kecil," jawab Mita kesal karena pengamen itu tetap aja memaksa. "Mas, kok ceweknya pelit amat sih?" ujar pengamen itu, membuat Aji menoleh dan menatap pengamen tersebut. "Udah, nyanyi aja mas," ujar Aji, membuat pengamen itu segera memainkan lagunya. Aji terdiam saat pengamen itu baru saja menyanyikan lagu itu. Astaga, bagus juga suaranya ya Ji," kata Mita terkejut mendengar suara pengamen itu yang masih sibuk menyanyikan lagu dari Charlie Puth. Namun Aji hanya diam karena sedikit terkejut akan sesuatu. "Cukup mas," Aji tiba-tiba menghentikan pengamen itu lalu memberikan selembar uang 5.000. "Nih, lo kok disuruh berhenti sih Ji?" tanya Mita merasa heran padahal tadi ia sempat lihat bahwa Aji menyukai lagu itu. "Gak apa-apa," jawab Aji. "Makasih ya mas mbak," kata pengamen itu lalu pamit pergi setelah mengambil uang dari Aji. Aji terdiam menatap sebuah meja yang tak jauh dari tempatnya duduk. "Kamu kenapa kok tiba-tiba diam gitu?" tanya Mita yang tersadar akan perubahan sikap Aji. "Ji," Aji masih saja melamun memikirkan suatu hal yang tiba-tiba mengganggu isi tempurung kepalanya. "Ji, kamu kenapa sayang?" tanya Mita menyentuh lengan pria itu lalu mengusapnya lembut. "Apa?" Aji tersadar lalu tersenyum paksa ke wanita di sampingnya. "Kamu bohong," ujar Mita, namun Aji lagi-lagi menggelengkan kepalanya sambil tetap tersenyum. "Ya udah kalau nggak mau cerita sama Mita," kata Mita membalas tersenyum. "Lagian emang nggak ada apa-apa kok. Kalau gitu habisin Gih, Mita pengen jalan-jalan ke pantai," ujar Mita membuat Aji mengerutkan keningnya. "Kan ini udah pantai, emangnya mau ke pantai mana?" "Pengen jalan-jalan ke Akarena Ji." Sekali lagi Aji merasakan nafasnya kembali sesak. "Ngapain ke sana?" tanya Aji. "Pengen aja." "Mencari tempat lain aja boleh?" tanya Aji, membuat Mita cemberut namun ia tetap mengangguk mengikuti kemauan pria itu. "Thanks ya," kata Aji selanjutnya, membuat Mita kembali tersenyum. Beberapa saat kemudian, saat dalam perjalanan tiba-tiba Aji menarik nafasnya yang terasa berat. Karena sejak meninggalkan Pantai Losari, pikirannya berkecamuk memikirkan seseorang yang tiba-tiba menari di tempurung kepalanya. "Boleh Aji ngantarin Mita pulang sekarang?" Mita terkejut lalu menoleh ke pria itu. "Maaf, tiba-tiba Aji pengen ketemu sama seseorang." Mita menatap wajah Aji dari samping dengan tatapan penuh tanya. "Aji pengen pamitan aja sama dia." Aji menoleh tersenyum agar wanita di sampingnya tidak salah sangka.
Ya udah, kalau memang penting banget, Aji turunin aja di dekat-dekat mana gitu yang banyak taksinya, kata Mita membalas tersenyum dan ikhlas untuk membiarkan Aji mengantarnya ke suatu tempat. Nggak usah, biar Aji anterin ke kosan aja. Jauh loh Ci, jawab Mita. Nggak apa-apa, kan nggak jalan kaki juga. Ya udah deh, padahal Mita nggak apa-apa kok kalau naik taksi ke kosan. Aji kembali menoleh lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian ia mengantarkan Mita ke kosnya. Memang betul, ada hal yang Aji harus selesaikan malam ini.